Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang implementasi dan konfigurasi sebuah sistem enterprise berbasis ERP menggunakan software Odoo. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Farhan Rido dengan akhiran NIM 118, lalu ada Bagus Fahmi dengan akhiran NIM 141, lalu ada Miftahul Iksan dengan akhiran NIM 124, dan yang terakhir ada Ahmad Haitami dengan akhiran NIM 139. Selanjutnya, profil UMKM kami ini adalah yaitu ATK Digital, merupakan usaha yang bergerak di bidang retail pakaian siap pakai yang melayani penjualan produk kepada berbagai pelanggan seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan konsumen umum lainnya. Kegiatan utama usaha meliputi penerimaan pesanan dari pelanggan, pengelolaan persediaan barang di gudang, hingga proses transaksi dan penyerahan produk kepada pelanggan. Dalam operasionalnya, ATK Digital juga melakukan pengadaan stok dari supplier atau konveksi guna untuk memastikan ketersediaan barang seperti kaos dan kemeja tetap terjaga. Proses bisnis tersebut melibatkan beberapa fungsi bisnis, seperti bagian pembelian, manajemen inventory, dan penjualan yang saling berkoordinasi dalam mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Selanjutnya yaitu permasalahan bisnisnya itu permasalahan proses bisnis yang dihadapi oleh perusahaan ATK Digital ini bergerak di sektor retail fashion yang menjual berbagai jenis pakaian. Dalam menjalankan bisnisnya, ATK Digital sering menghadapi kendala klasik UMKM berkembang, yaitu pengelolaan stok yang tidak akurat serta proses penjualan dan pembelian yang belum terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sistem informasi terpadu, di mana pencatatan arus barang masih dilakukan secara manual atau menggunakan alat bantu yang tidak sinkron satu sama lain. Akibatnya, efisiensi operasional terhambat dan perusahaan kesulitan dalam memantau data bisnis secara real-time. Lalu dampaknya apa? Dampaknya itu terjadi ketidaksinkronan data yang menghambat operasional harian. Misalnya, tim sales seringkali tidak tahu stok baju yang asli di gudang, sehingga sering terjadi pembatalan pesanan akibat barang kosong. Di sisi lain, tim pengadaan kesulitan melacak apakah barang yang dibayar ke supplier sudah benar-benar diterima oleh tim inventory. Masalah inilah yang menjadi latar belakang mengapa kami mengimplementasikan sistem ERP Odoo pada perusahaan ATK Digital untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis secara otomatis. Bisnisnya itu tujuan utama dari proyek kelompok kami adalah menciptakan ekosistem kerja yang transparan dan terintegrasi bagi ATK Digital. Kami akan mendemonstrasikan siklus proses bisnis melalui 4 modul utama, yaitu yang pertama modul purchase atau pembelian, yaitu untuk merapikan alur pengadaan barang dan pencatatan tagihan ke vendor atau konveksi. Lalu yang kedua itu ada modul inventory, yaitu atau gudang, yaitu sebagai pusat pengelolaan aset dan pemantauan pergerakan stok pakaian secara real time. Lalu yang ketiga ada modul sales atau penjualan, yaitu untuk mengoptimalkan proses penerimaan pesanan dan transaksi dengan pelanggan. Lalu yang keempat ada modul accounting atau akuntansi, yaitu untuk merekam arus kas masuk dari dan keluar serta menghasilkan laporan keuangan seperti laba rugi secara otomatis. Jadi dengan integrasi keempat modul ini, ATK Digital diharapkan mampu bergerak lebih lincah, meminimalisir kesalahan manusia atau human error akibat pencatatan manual yang berulang, dan memiliki data operasional yang sinkron. Lanjut, di sini kita akan melakukan implementasi di sistem Odoo. Jadi, karena kita akan menggunakan 4 modul, yaitu ada modul purchase, lalu inventory, lalu sales, dan yang terakhir ada akuntansi. Jadi, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Cara mendownloadnya itu kita klik aplikasi, lalu kita nanti akan mendownload di sini seperti penjualan atau sales, lalu ada stok persediaan atau inventory, lalu ada akuntansi, lalu ada pembelian. Nah, cara downloadnya langsung saja kita install, lalu klik konfirmasi. Maka kita akan melakukan hal yang sama ke 3 modul yang lainnya. Jika semua modul yang kita download tadi sudah selesai di-download, maka modul yang di-download tadi akan muncul di tampilan utama dashboard Odoo.
Ini ada sales, lalu ada purchase, akuntansi, dan inventaris. Maka tahap selanjutnya itu pertama kita akan memasuki di modul inventaris terlebih dahulu. Nah, karena kita belum mempunyai produknya, maka di sini kita klik produk, lalu baru, lalu masukkan nama produknya. Misal di sini ada kaos polos. Nah, di sini harga jualnya kita bikin 100.000 dan untuk modalnya itu di harga 75.000. Nah, karena kita di sini memiliki 3 produk, maka di sini kita bikin baru lagi. Di sini nama produknya itu kaos motif. Untuk harganya sama 100.000. Lalu untuk modalnya juga 75.000. Lalu untuk produk yang ketiga yaitu celana jeans. Untuk harga jualnya itu 150.000 dan untuk modalnya itu 85.000. Nah, jika sudah selesai, maka selanjutnya kita masuk ke modul purchase. Nah, di modul purchase ini kita klik baru, lalu kita bikin nama pemasoknya itu konveksi Bandung Utama. Nah, di sini kita tambahkan produk. Karena kita sudah memiliki 3 produk tadi, maka akan otomatis terdata di sini ada celana jeans, kaos motif, dan kaos polos. Pertama kita isi kaos polos. Di sini di sini langsung muncul harganya karena kita sudah menentukan harga satuannya tadi. Nah, di sini kita untuk kaos polos kita bikin sebanyak 100. Lalu untuk kaos motif juga 100. Dan yang terakhir celana jeans yaitu juga 100. Nah, jika sudah selesai, kita klik di konfirmasi order, maka di sini akan berpindah ke order pembelian. Selanjutnya, kita klik, ini akan muncul logo tulisan penerimaan ini, maka kita klik penerimaan, lalu kita validasi. Nah, maka di sini sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu ke ke inventaris, lalu kita bisa lihat di sini yang sebelumnya masih kosong sekarang sudah ada masing-masing 100 di tangannya. Ini juga 100 dan kaos polos juga 100. Selanjutnya kita masuk ke modul sales. Jadi kita klik sales, lalu klik baru. Nah, di sini nama pelanggannya kita bikin pertama Reza. Nah, lalu kita tambahkan produknya. Pertama ada celana jeans, di sini kita bikin 5. Lalu dia memesan kaos motif di sini sebanyak 7 buah dan kaos polos juga sebanyak 7 buah. Oke, jika sudah, maka kita klik konfirmasi, lalu di sini akan eh, menampilkan order penjualan. Lalu kita klik ini tulisan pengiriman, lalu kita klik validasi, maka di sini akan statusnya selesai. Selanjutnya, kita ke modul akuntansi.
Nah, di akuntansi ini kita klik modulnya, lalu kita pilih pelanggan. Karena kita tadi sudah ada Reza, nah kita klik Reza ini, lalu kita pilih salesnya ini, lalu kita klik eh, siap difakturkan ini. Maka klik buat faktur, lalu pilih faktur reguler, lalu buat draft. Nah, maka di sini kita klik konfirmasi, lalu maka akan muncul tombol bayar. Kita klik bayar karena kita akan membayarnya secara virtual. Jadi maka di sini kita akan mengklik bank, lalu create payment. Nah, maka di sini akan muncul garis berwarna hijau ini yang bertuliskan in payment dan sudah terekam. Untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan pembayaran tagihan konveksi. Caranya itu kita klik akuntansi, lalu kita pilih di bagian pemasok ini, lalu klik tagihan. Nah, di sini kita klik baru, lalu nama pemasoknya karena kita sudah punya yaitu konveksi Bandung Utama, kita klik. Lalu di sini tanggal tagihannya kita sesuaikan dengan hari ini. Lalu di sini auto complete, kita pilih yang sudah ada itu. Nah, maka di sini akan masuk otomatis datanya. Nah, selanjutnya kita klik konfirmasi. Nah, maka di sini statusnya akan terekam. Selanjutnya kita klik selanjutnya kita klik bayar. Lalu pilih jurnalnya itu sama juga bank karena yang membayarnya secara virtual. Lalu create payment. Nah, maka di sini akan muncul garis warna hijau yang bertuliskan in payment. Nah, maka sudah selesai pembayaran untuk tagihannya. Untuk selanjutnya itu kita bisa melihat eh, laporan dari laba dan ruginya. Nah, di sini kita klik laba dan rugi, maka akan muncul langsung hasilnya. Integrasi ERP yaitu ada dari purchase ke inventory, lalu ke sales, lalu yang terakhir ke accounting. Jadi alur terintegrasinya itu proses operasional bisnis berjalan secara berurutan dan saling terhubung. Dimulai dari pengadaan barang di modul pembelian atau purchase, lalu pengelolaan stok di persediaan atau inventory, lalu pelayanan pesanan di penjualan atau sales, lalu hingga bermuara pada pencatatan keuangan di akuntansi atau accounting. Lalu aliran data otomatisnya itu yang pertama data pesanan barang yang dibuat di modul purchase secara otomatis mengalir ke modul inventory. Lalu pihak gudang tidak perlu melakukan pendataan ulang, melainkan hanya perlu memvalidasi penerimaan agar barang masuk ke sistem. Lalu tahap selanjutnya itu setiap transaksi dari pelanggan di modul sales akan langsung memotong jumlah ketersediaan stok di modul inventory secara otomatis tanpa memerlukan input tambahan dari admin gudang. Lalu yang terakhir, pencatatan keuangan terpusat, yaitu penagihan dari supplier atau di modul purchase dan faktur pembayaran pelanggan di modul sales akan secara otomatis membentuk entry jurnal hutang piutang dan menyusun laporan laba rugi di modul accounting. ERP yaitu keunggulan ERP dibandingkan proses manual. Yang pertama yaitu menghilangkan redundansi, yaitu tidak ada lagi pencatatan berulang di berbagai buku yang berbeda, seperti buku pembelian, gudang, dan penjualan. Lalu akurasi tinggi yaitu meminimalisir human error yang sering terjadi penyebab utama selisih stok fisik dan catatan pada UMKM. Lalu yang terakhir ada efisiensi terpusat, yaitu data cukup diinput satu kali pada awal proses dan seluruh divisi akan mendapatkan informasi yang sinkron dan akurat secara real time. Selanjutnya, manfaat implementasi ERP pada UMKM, yaitu manfaat yang pertama yaitu akurasi data tinggi, yaitu sistem ERP memastikan jumlah stok fisik selalu sesuai dengan catatan sistem secara real time, menghilangkan masalah selisih barang akibat perhitungan manual. Lalu, efisiensi operasional, yaitu proses bisnis menjadi lebih cepat karena terhindar dari kerja dua kali atau double data entry.
di berbagai divisi seperti pembelian, gudang, dan penjualan. Lalu yang terakhir yaitu pengambilan keputusan lebih baik, yaitu pemilik usaha bisa dengan mudah melihat laporan laba rugi, pergerakan stok, dan kinerja penjualan hanya dari satu dashboard mengklik. Selanjutnya, tantangan dan penlulusan SI. Tantangan implementasi pada UMKM yaitu yang pertama ada penyesuaian SDM atau kultur kerja, yaitu karyawan yang terbiasa menggunakan buku catatan manual seringkali mengalami penolakan atau resistensi atau kesulitan beradaptasi dengan sistem digital baru. Lalu, tantangan yang kedua yaitu biaya dan infrastruktur, yaitu meskipun versi community gratis, UMKM tetap membutuhkan modal untuk perangkat keras seperti komputer atau laptop, yaitu koneksi internet yang stabil, serta biaya pemeliharaan sistem ke depannya. Lalu tantangan yang ketiga yaitu migrasi data awal, yaitu memasukkan ribuan data barang seperti 1.000 kaos dan 2.000 kemeja beserta harga ke dalam sistem untuk pertama kali membutuhkan ketelitian dan waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya, peran lulusan sistem informasi, yaitu yang pertama perannya itu analisis proses bisnis, yaitu bertugas memetakan proses bisnis UMKM yang berantakan atau as is, dan merancang alur kerja baru yang lebih efisien menggunakan bantuan teknologi atau 2B. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu jembatan penghubung atau fasilitator, yaitu menjadi pihak yang mengubah kebutuhan bisnis dari sisi manajemen UMKM ke dalam konfigurasi teknis dalam sistem perangkat lunak atau ERP. Lalu yang terakhir perannya itu implementator dan pelatih, yaitu mengawal proses instalasi sistem, memastikan modul berjalan lancar, dan memberikan pelatihan agar karyawan UMKM dapat mengoperasikan ERP tersebut secara mandiri. Sebagai penutup, transformasi digital melalui sistem ERP bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan bagi UMKM untuk naik kelas. Dengan sistem yang terintegrasi antara purchase, inventory, sales, dan accounting, kini perusahaan ATK Digital siap untuk melakukan ekspansi bisnis dengan fondasi data yang kuat dan akurat. Kami berharap simulasi ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai efisiensi yang bisa dicapai melalui teknologi informasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.